Seseorang ketika saat di dunia itu rohaniahnya sudah bisa memandang sejatine urip, maka ketika saat dia itu meninggal dunia, yang menjemput itu bukan malaikat Israel tetapi langsung Allah sendiri. Sebab apa? Sebab di dalam dirinya itu makhluk itu sudah fana. Syarat untuk bisa memandang sejatine urip ilah hukum ilahu wahid, si hamba ini ruh harus lebur, ruh harus fana. Sebab hakikate syahadat tunggal iku, yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya esa, pelakunya tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun nyuwun ngapunten niki saking tumapel Jalatunda ingkang badhe kula tangkletaken nggih menika wonten ayat Al-Qur'an ingkang napa niku ayatipun nggih menika wa idz balaghatil ruhu al-khulquma wa antum hina idzin tangzurun. Niku tangzurun ningali Allah napa ningali pripun nyuwun dipun jelasaken. Surat napa niku, Pak? Surate supe iki. Wa idz balaghatir ruhu al-khulquma wa antum hina idzin tangzurun. Nggih. Sak tatkalane tiyang ajenge pejah niku kados-kados saged ningali niku nyuwun dipun jelasaken ngoten nggih. Oh, ngoten. Nggih. Sampun. Terus ingkang salajengipun nyuwun dijabaraken malih nggih. Pun senang-sering jenengan sampaiaken nggih menika wonten ayat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terus untuk mencapai khashi'un supados saged khusuk terus niku nuwun dijabaraken malih ngoten. Nggih, nggih. Sampun matur suwun kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama itu golongan-golongan ada dua, ya. Golongan pertama surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang jenengan tanyakan yang nomor 2 tadi. Seseorang ketika saat di dunia itu rohaniahnya sudah bisa memandang sejatine urip, maka ketika saat dia itu meninggal dunia, yang menjemput itu bukan malaikat Israel tetapi langsung Allah sendiri. Sebab apa? Sebab di dalam dirinya itu makhluk itu sudah fana. Syarat untuk bisa memandang sejatine urip ilah hukum ilahu wahid, si hamba ini ruh harus lebur, ruh harus fana. Sebab hakikate syahadat tunggal iku, yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya esa, pelakunya
tunggal. Artinya ketika jenengan ini sudah masuk di dalam alam musyahadah, alam kemakrifatan, sebelumnya itu pasti terjadi alam kefanaan. Artinya rasa keakuan kita sebagai makhluk yang wujud itu sudah tidak wujud, sifatnya menjadi adam alias tidak wujud. Tak kandani tapi ojo kondo-kondo gak. Tak kandani ojo kondo. Allah, sing gelem maksud Allah bukan nama lo ya. Nur Muhammad, Ruh, Insanul Kamil. Tak kandani ojo kondo. Antara Allah statusi kholik, laisa kamislihi sayun, mausufe sifat hidup, Allah iki dengan Nur Muhammad wiji kang dumati sak jerone urip, roh kang sak jerone jasad, Insanul Kamil, wujud kesempurnaan iki pelakunya iku tunggal, ahad. Mengapa harus ganti-ganti nama? Sing gak paham ojo dipeksa. Ini bentuk innalillahi. Sekarang tugas kita wa inna ilaihi, iso wa inna ilaihi rojiun, akhirnya mengatakan pelakunya tunggal. Sampeyan sebut apa? Ini syarate ono loro, isoke bersih tong-kotong. Satu, fal ya'mal amalan sholihan. Selalulah kau berkholwat yang tidak mengenal waktu dan tempat. Apa sih kholwat? Yakfur bitauhud wa yu'min billah. Tinggalkan wujud selain Allah dalam hati. Kalau itu sudah Anda tinggalkan, wa yu'min billah, yang wujud dalam hatimu cuman aku Allah. Kalau bicara iman, siapa yang menghilangkan iman pada selain Allah, wa yu'min billah, tentunya dia itu imannya hanya pada Allah. Sejatine Allah kang tunggal, ahad. Tentunya iki prosesnya mulai dzikir sirul asrar. Satu. Nomor dua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dikatakan kau nanti akan bisa wa inna ilaihi roji'un, bertemu Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Janganlah ada selain aku Allah ketika kau beraktivitas apapun. Pertanyaan ini gak gendeng anggo, tak jawab
Ya, sebab gendeng nang Allah iku wajib terjadi pada hamba yang sudah kefanaan pada selain Allah. Gendeng yang ku maksud iku Pak, bukan jenengan ngomel-ngomel hindalan, bukan. Yang ku maksud gendeng iku hatimu tidak bisa lepas cintane terhadap Allah. Ilinge ati sampean gak iso pedot iki lho Pak. Bahkan kata Bill Brod, waktu makan ingat kamu, waktu apapun ingat kamu. Guys, cara seperti inilah Bapak Ibu, siapapun jenengan dikala waktu di dunia sudah sampai, maka ketika meninggal dia yang menjemput bukan Israel sing jabut nyawa, tapi Gusti Allah sendiri. Karena makhluk terhadap dirinya sudah tidak ada, sehingga bertemu Allah sehingga kematian untuk bertemu Allah itu wajib, dan atau bertemu Allah wajib kematian. Ternyata yang dimaksud kematian ini bagi ahli syuhud secara hakikat kematian, ketiadaan selain Allah di dalam hati. Ibnu Athaillah dawuh, idfin mendemo sira kabeh, idfin mendemo sira wujudaka ing wujud irahe makhluk, pendemen rasa keakuan dirimu yang wujud. Di mana? Fi ardil khumuli, di dalam bumi khumul, yaitu bumi kefanaan. Carane bagaimana? Di dalam matan kitab hikam gak dijelaskan. Sampai buka Syarai Hikam. Apa? Di manakah cara untuk mengubur keakuan diri? Dijelaskan bidzikril siril asrar, hanya kelawan dzikir sirul asrar. Baru kita dzikir ini Pak disembunyikan sejak dulu. Yang ditampilkan itu dzikir jahri, dzikir siri. Lah sirul asrare disembunyikan. Ya iki menjadikan kita orang ngerti, akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya jadi wong sakti, wong karomah tok, ora iso ketemu Gusti Allah. Bon. Tapi bagi kelompok yang nomor 2, nyun sewu, yaitu kelompok ahli hijab, ketika di dunia dia mendustakan pertemuan terhadap Allah alias tidak mau bertemu Allah disebabkan ruh atau hati sukanya itu ketemu kesenangan kemewahan dunia. Monggo ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bagaimana? Nyun sewu, dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, masuk di alam kegel. Artinya apa Pak? Kita yang golongan ahli hijab sadare nek wis nyawa ning tenggorok ditutuno kebenaran dening Allah. Iki sing kok jaluk waktu ning dunya sudah saya ingatkan berkali-kali, tetapi kamu ingkar juga tidak mau bertemu aku. Lah disitulah yang namanya
getun iku gak ono ngarep, mesti getun ono mburi. Makanya dikatakan qad khasira, sungguh betul-betul merugi, sengsaralah sapa alladzina wong akeh kadzabuna kang padha ndustakake sapa ladina bilika ilah kelawan ketemu nang Gusti. Oleh gak gelem ketemu kadung seneng ketemu kesenangan duniawi. Lah di situ nafsu pinter. Gak santri gak kiai ini podo kebanyakan. Tapi ada juga yang tidak. Lho ngono lho, empun diambil kabeh aja. Ngoten. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama, apakah roh yang melihat? Pertanyaannya gitu. Nyun sewu, bagi mereka yang kegolong ahli syuhud, rohnya sudah tiada. Berarti yang melihat Allah, Allah sendiri. Tapi bagi ahli hijab, iya, rohnya. Roh karena belum fana, akhirnya yukhrijunahum minan nur ila dulumat. Mereka akan dimasukkan terhadap alam yang gelap. Yaitu muncul makhluk jenenge Israil, sang pencabut nyawa. Le medekno Pak, jare wong Jawa diocok-ocok. Jare Bang Haji Roma Irama, lorone seperti sutra ditarik dari duri prek. Lah nek sing matine husnul khotimah seperti rambut ditarik dari tepung, lagune Bang Haji. Nek ning kitab koyok dene wedhus urip-uripan diseset kulite Pak, seret. Ambal kaping 99 lorone jarene. Mangkane kadang-kadang nek ngedusi ojo ket-ket engko lara. Lah ngono ya. Kaya eruh ae. Oh dhewe ora sambat. Yes kari ndelok jenengan nyun sewu ditinggal bojo mati pisah lara apa gak? Ati sampean kegandol, nek jenengan kegandolan makhluk mesti abot. Lagi duwe anak siji, sorone awak dhewe puluhan tahun dirasakno berdua, ya toh? Lah kok Allah misahno jenengan ambek garwa sampean, entah pisah hidup atau pisah mati. Eling-eling Pak, ya Allah. Karena hatinya awak dewi kegandolan makhluk berat Pak. Ning atiku sumpek gelisah. Apalagi pisai. Kita mengurai soro kita. Apa namanya? Kita berdua sakno, lah ngoten nggih. Terus mati. Berat Pak, kegandolan masalahnya. Tapi jikalau tidak kegandolan, beda Pak. Ning ati gak lara, ning ati nek ana isine makhluk nggih mboten sakit, nggih mboten berat. Intine akhirnya jenengan kali kula sendika dawuh seperti itu. Tapi ku yo gak gampang. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, terus ngono ah. Mbuh wis gak apal kula. Bersenang-senang kemudian soro dhisik kita biriyadati wal adhkar. Bagaimana kita disuruh riyadah prihatin
nggak boleh makan kalau tidak lapar, tidak boleh tidur kalau tidak ngantuk. Wal adhkar, hati disuruh menjaga zikir terus menerus pada Allah. Tapi nanti kalau sudah sampai pada tujuan, mak peludit ngoten mawon, kecepek, ngerti kecepek nih, ya wis sudah, lah sudah sampai pada tujuan, terus gimana lagi? Jadi terbayar sudah sorone wau dengan pertemuan dengan Allah. Wis. Nomor 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khoshin. Bagaimana caranya kita bisa khusyuk terus menerus? Nyun sewu Pak, kita itu diproses Allah. Jatuh bangun aku mengajarmu, jatuh bangun. Nah, bagaimana kita amriye supaya kita itu saged fokus terus gak jatuh? Lah ngono nggih, salat iku khusyuk terus. Nek sampean wis ngliwati proses musyahadatul fana wa kamil, bisa Pak jenengan ini durasi katakanlah sholat 1 waktu misalkan 5 menit gak putus sama sekali, bisa. Kuncinya jawabannya tetap kita itu ada di surat Al-Ahzab ayat 41-42, dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Terus gecoi sirul asor ketika sholat. Tapi jikalau kau jatuh, fasabbihuhu, sucikanlah bukratan wa asila, baik siang maupun mal. Dikir itu terus kumandangke, ngatenlah. Jadi Pak, yang menentukan musyahadatul fana kamil baqo atau makom mahfud maksum iku Allah sendiri. Kita hanya diperintahkan untuk dzikron katsiron. Urusan sing biji iku Gusti, urusan yang memindah iku hak prerogatif Allah. Kita hanya bisanya seperti kuning-kuning di sungai kentir. Udah ketabrak watu yo karepe, ditotol ikan yo karepe, pokoknya persis sampai kali kulit kuning-kuning hanyut di atas sungai. Ya wis, ada disitulah sifat kita sebagai makhluk aslinya. La haula wala quwata illa billah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Guson ingkang kula hormati ugi sedaya jamaah ngapunten. Saya analisa dalam apa yang disampaikan oleh Guson tadi bagi kita, semoga nanti manfaat juga bagi jamaah sedaya. Sejak awal bahwa mengingat untuk tingkatan-tingkatan kita ibadah, situ ada bahasa-bahasa yang dalam pengetahuan saya bahwa kita ini satu tubuh, terdiri dari tubuh, batin, ruh, dan sir. 4. Juga terdiri dari af'al, asma, sifat, dan dat. Maka dari itu yang kita tanyakan Gus tentang masalah
Di situ sekarang banyak bahwa kita ini bisa membedakan apa ibadah ritual, ibadah spiritual, dan ibadah supranatural. Ini terjadi semuanya, baik secara langsung dilakukan maupun tidak. Bagaimana kalau kita ini ibadahnya cuma ritual tok atau syariat tok? Apalagi tidak ngonangi apakah ini spiritual ataukah spiritual, ya, supaya kita ini tahu batas-batas mana ibadah kita ini sudah spiritual atau supernatural, atau betul-betul sudah di situ menemukan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Gus, saya kira mohon dengan hormat pencerahannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangunlah jiwamu dan juga bangunlah badanmu. Ini sebuah pesan yang tertera di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan ini juga mengambil dari maksud dalam Al-Quran. Raihlah apa yang Allah berikan padamu tentang ruhaniyah, dan juga janganlah kau tinggalkan bahagiamu di dunia. Dari pertanyaan apakah sudah cukup kita melakukan ibadah ritual aja tanpa yang lain? Nyun sewu, kalau sifatnya sistem ilmu itu bisa kita musyawarahkan, artinya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Tapi kalau sudah ranahnya praktek, saya nggak berani untuk memenangkan satu, menyalahkan yang lain. Enggak. Gini Pak, selama kita di dunia, kita bicara sistem dulu. Kita ini tidak bisa tinggalkan hukum-hukum dunia. Contoh hukum dunia, ibadah di luar spiritual. Nyun sewu, secara jasmani kita umat Islam nggak bisa tinggalkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam syariat, karena kita di tengah-tengah masyarakat. Kebutuhan duniawiyah di mata manusia karena kita masih di dunia nggak bisa lepas. Makan berarti kita nggak bisa lepas kerja. Udah, jasad tubuh ini butuh makan, butuh minum. Lah, sumbernya kita harus melakukan ibadah-ibadah di luar spiritual yang telah ditata di dalam hukum-hukum zahiriyah. Zakat, puasa, haji, susah untuk lepas. Nyun sewu, berarti kita harus punya unggah-ungguh ing mungguh menungso tur ya ing mungguh Gusti Allah. Yang banyak itu kan gini, kita menjaga hablum minan nas, unggah-ungguh di mata hukum manusia, tapi kita lupa
hablum minallah, hubungan hati langsung pada Gusti Allah lewat spiritual. Niki kebanyakan itu kita lupa, bahkan tidak sama sekali tersentuh, tidak sama sekali. Makanya mengapa Allah katakan penghuni surga lebih sedikit daripada penghuni neraka. Tur mengapa surga terasa dingin sementara neraka terasa? Karena penghuninya terlalu banyak. Musola iki nek sing ngenggoni wong 100 ning jero, kipas yo sudah tidak ada. Betah nggak amben kira-kira? Nggak betah. Beda kalau dihuni orang 2 atau orang 3, betah, nggak panas, dingin, apalagi ada kipasnya. Iki bahasa ayat secara tercipta, maksudnya di situ. Udah. Tapi jikalau sudah masuk ke ranah praktek laku, lah ini kami nggak berani untuk menyalahkan mereka, beliau-beliau yang hanya beribadah spiritual. Wis gak ngereken undang-undang hukum syar'i. Sing penting atiku iku piye carane bisa nih eling terus pendetik nang Gusti Allah. Mlebu kamar, mlebu gowo, mlebu alas, moh gembung wong pun kerja ya enggak. Mungkin ini ritual atau ibadah yang spiritual seperti ini, aku yakin para wali-wali Gusti Allah itu pernah melakukan. Ning guwa dhewe, ning kamar dhewe, tinggalkan seluruh hubungan dengan manusia. Entah itu 40 hari, entah itu bertahun-tahun. Kalau nek ndelok film ceritane Raden Said, iku sampak Sunan Bonang lali to niku. Nek ndeleh murite topo nang pinggir kali. Pelem. Sampeyan ngerti nek ambek aku lak pelem. Contoh. Nggih. Dulu-dulu memang seperti itu. Sebab ngeten Pak, ketika sampai menjaga hubungan dengan Allah langsung, di tengah-tengah jasad iki ngurusi urusan dunya, iku luweh berat seperti ini katimbang jenengan iku jaga hubungan langsung pada Allah tanpa di tengah-tengah ngurusi urusan dunia. Iya, akhirnya tiga pilihan beliau, entah dengan waktu yang tidak ditentukan. Lah, saya pun tidak akan pernah menyalahkan, karena setiap diri manusia punya peran masing-masing, juga punya manusianya punya hak masing-masing. Nek ngomong peran, Gusti Allah merano si A dengan si B juga nggak sama. Sing A diperanno lewat dohire Islam, sing B Nasrani, sing C Hindu, Buddha, perane dohir, tapi ruhaniahnya keilahun wahid. Posisi yang seperti ini, jujur kami tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lain, atau membenarkan satu dan menyalahkan yang lain, karena konteksnya saya melihat itu yang penting fi qulubihim, hati beliau.
kemana ruhaniahnya. Hanya itu. Dan atau kita tidak menyentuh agama lain, agama Islam sendiri, hanya melakukan ritual spiritual secara rohaniah saja. Secara dohiriyah wis gak ngereken hukum-hukum urusan orang lain. Tapi nggih resiko niku wau. Ajaramu sesat, wis gak bertuhan dan lain sebagainya. Mesti gitu. Saya gak paham. Tapi bagi saya gak berani saya menyalahkan. Karena Allah memerankan si A dengan si B itu kadang juga gak sama. Saenake Allah begitu. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melakukan zikir sulur asror, Gus, tanpa sengaja dari dalam tubuh keluar makhluk yang seperti kita, seperti yang melakukan. Itu pertama dua, Gus, hitam dan putih. Selanjutnya merah dan abu-abu. Ada 4. Ketika ditekan setiap bekerja, setiap detik, setiap tarikan napas didikirkan dalam silur asror, dan hati didikirkan kepada Allah, maka muncul lagi menjadi 9, Gus. 10 dengan yang asli, 11 dengan yang membuat. Saya bingung, Gus, sebenarnya ini apa? Yang pertama. Yang kedua, dalam melakukan renungan kita memasuki dimensi, banyak dimensi yang dilalui sampai pada titik dimensi cahaya. Dalam ranah ini, cahaya yang hakiki itu yang seperti apa, Gus? Terima kasih. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Kaifa khalikoyo opo iku yutasawwaru bisa ditutupi sapa Allah ayah jubahu tegese yento nutubihu ing Allah apa syai'un suci-wiji. Heta, apakah mungkin Allah iku bisa diwujudi Allah bisa ditutupi dengan sesuatu? Wahwa khali utawi Allah iku alladzi zat kang moho suci iku adharu nyoto wujude kulla syai'in ing saben-saben suci. Apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi makhluk-makhluk yang keluar tadi nggih?
Sedangkan Allah itu nyoto di setiap sesuatu itu. Jawabannya tidak mungkin. Bagi siapa? Bagi jenengan yang hati jenengan iki nur makrifatnya sudah menyala. Tapi bagi hati kita yang nur makrifatnya belum menyala, maka yang tampak, yang nyata itu sesuatunya, kulla syai'innya. Kita akan bingung, Pak. Siapapun kita akan bingung. Keluarnya itu makhluk itu berupa cahaya merah dan cahaya-cahaya yang lain 4. Bahkan ketika saat kita dawamkan dzikir itu keluar malah 11. Gini, siapakah itu makhluk? Apa maksudnya? Ngaten. Itulah cara Allah untuk membersihkan hati jenengan yang ketutupan makhluk. Walaupun dah berupa cahaya. Tapi jika laun jenengan ini sudah tidak melihat cahayanya, tetapi melihat sesuatu di dalam setiap cahaya atau makhluk, maka ini sudah dikatakan bersih. Ngene, Pak. Aku mangkatin nulis sabar, lali aku. Gini. Sering saya tulis, ruh, di dalam ruh itu ada nur makrifat, rasa atau iman, mohon maaf. Sebelum ke nur makrifat itu kita akan bertemu adalah ihsan atau imanul haq, disebut ihsan atau rasa. Di dalam rasa iku ana cahaya atau nur makrifat. Cahaya, di dalam cahaya iku ana Allah atau urip sejati. Ini pertemuannya. Ketika ruh sudah paham tentang masalah rasa dan itu terus dilakukan, maka otomatis rasa akan menimbulkan cahaya nur makrifat di dalam, di luar, di kiri kanan, atas bawahnya. Nur makrifat itu ada wujudnya Allah. Sehingga ketika saat detik-detik dintaktung wujud nyatane urip, maka leburlah semuanya. Sing nyoto cuman urip kang sejati atau Allah. Akhirnya dijawab dalam surat Toha, innani sak temeni ingsun, ana yong ingsun iku Allahu Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni, oleh karena itu sembahlah aku dengan cara akimis tegakkanlah sholat li dzikri, semata-mata eling nang aku. Sebutan Allah enggak ada, sebutan roh ya enggak ada, sebutan apapun juga enggak ada, tinggal sebutan ingsun, aku. Inilah yang dimaksud Sesiti Jenar, yo aku iki sejatine Allah.
bukan Allah makhluk. Lho ngaten niki. Wong Allah nama sudah enggak ada kok yang disebut anta, apalagi makhluk lebur pun semuanya enggak ada. Begitu. Nggih, lanjut. Jadi kesimpulannya, apa yang Allah bersihkan tadi itulah proses Allah itu mengeluarkan makhluk-makhluk sehingga ditampilkan terhadap jenengan. Iku cara Allah membersihkan, mengoperasi hati kita dari penyakitnya hati. Mekaten tasik wonten Ibu, ada Bu? Cukup nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah Allah berikan pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, baik keluarga kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.